Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan masuk ke chapter kita yang baru teman-teman, jadi udah bukan chapter yang kemarin. Kita akan masuk ke chapter 4 mengenai job costing. Di video kali ini, saya akan sedikit mengulang tentang teori-teorinya di mana teman-teman sudah dapatkan ketika teman-teman menonton video yang di-share pada hari Minggu kemarin. Nah, setelah itu kita akan membahas dua problem dalam video ini ya teman-teman. So, jangan di-skip. Teman-teman boleh siapin pena, kertas, kalkulator, dan juga modulnya ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke teorinya teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman masih ingat, di pertemuan pertama kita minggu lalu, kita sudah sempat membahas apa sih itu cost, kemudian direct cost itu apa, indirect itu apa. Nah, kalau teman-teman masih ingat, direct cost itu seperti namanya, direct itu berarti berhubungan langsung, sedangkan indirect itu tidak berhubungan secara langsung. Direct cost itu bisa kita langsung trace menjadi cost object, sedangkan indirect cost itu harus kita alokasikan terlebih dahulu teman-teman menjadi cost object. Nah, di chapter kali ini kita akan menambah dua kosakata lagi teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah cost pool. Nah, cost pool. Cost pool adalah pengelompokan dari individual indirect cost. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah cost allocation base. Itu adalah cara sistematik untuk mengalokasikan indirect cost ke cost object, teman-teman. Teman-teman, ada dua tipe dalam costing system yang seringkali kita jumpai, teman-teman. Tapi, di chapter kali ini, kita akan fokus kepada job costing system saja, teman-teman. Tapi, saya akan coba gambarkan sedikit apa sih perbedaan job costing system dan juga proses costing system. Job costing system itu adalah untuk produk dan jasa yang berbeda. Sedangkan proses costing adalah untuk unit produk yang banyak dan identik. Nah, contohnya tuh seperti apa teman-teman? Kalau job costing system itu misalnya orang-orang yang menjual gaun teman-teman. Karena kalau gaun itu kan kita tahu harganya mahal. Jadi, kebanyakan kalau orang penjahit itu mereka akan benar-benar based on order. Jadi kalau jika ada orang yang mau nikah, kemudian pesan ke penjahit, nah penjahit itu akan menjahit sesuai dengan pesanan. Jadi akan berbeda setiap individu yang pesan modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu akan berbeda. Nah, itu contohnya job costing system. Selain itu, misalnya kalau kita mau pesan lemari gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kan kadang gak mau nih langsung beli lemari yang udah jadi. Kita pengen lemarinya didesain baru nih. Nah, kita coba minta sama tukang kayunya, Pak, saya mau desain lemarinya yang tingginya sekian, yang warnanya sekian, kemudian yang ada 5 pintu gitu teman-teman. Nah, benar-benar spesifik. Jadi dia akan benar-benar buat hanya pesanannya teman-teman. Sedangkan proses costing system itu adalah untuk sesuatu yang banyak dan identik. Contohnya apa? Contoh sederhananya itu seperti Aqua, teman-teman. Nah, kalau Aqua itu, dia kan punya pabrik. Setiap hari dia akan produksi yang namanya Aqua. Baik Aqua gelas, Aqua botol. Nah, itu dia akan produksi secara massa, artinya secara banyak, bukan satu-satu, dan identik. Jadi, nggak ada perbedaan antara satu produk dan juga produk lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, nah jika teman-teman sudah selesai menonton video yang di-share di hari Minggu kemarin, teman-teman akan menemukan yang disebut dengan normal costing dan juga actual costing. Saya akan sedikit mengulanginya perbedaan normal costing dan actual costing jika kita lihat dari segi rumus matematisnya. Perbedaan normal costing dan actual costing itu terletak pada bagaimana kita mengalokasikan indirect cost, teman-teman. Nah, jika kita menggunakan actual costing, indirect cost akan dialokasikan dengan cara mengkalikan actual indirect cost rates, kita kalikan dengan actual quantities of cost allocation basis. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan normal costing, kita akan mengalihkan budgeted indirect cost rate, kita kalikan dengan actual quantities of cost allocation base, teman-teman. Untuk direct cost, itu akan sama matematisnya antara actual dan juga normal costing. Actual itu adalah kita mengkalikan actual direct cost rate, kita kalikan dengan actual quantities of direct cost input, begitu pula dengan normal costing. Nah,
Untuk mengalokasikan indirect cost dalam normal costing dibutuhkan budgeted indirect cost rate, di mana rumusnya adalah budgeted annual indirect cost kita bagi dengan budgeted annual quantity of the cost allocation base. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal-jurnal apa yang kita akan pakai untuk job costing ini. Yang pertama itu adalah jurnal pembelian direct material dan juga indirect material, di mana di debit adalah material control, di kredit itu cash ataupun accounts payable. Yang kedua adalah menggunakan bahan baku tersebut, di mana kita akan ngejurnal di debit work in process control, itu untuk direct material, di debit MOH control, itu untuk indirect material, dan di kredit material control. Nah, ini opsional apakah teman-teman mau digabungkan atau dijadikan terpisah, WIP pada material atau MOH pada material, itu boleh ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah jurnal penggunaan tenaga kerja, di mana jika direct labor, kita akan masukkan ke dalam akun work in process control di debit. Jika indirect labor, kita masukkan ke dalam akun MOH control di debit. Dan di kreditnya adalah cash atau salaries and wages payable. Yang keempat adalah alokasi MOH, di mana di debit kita akan masukkan ke dalam akun work in process control, di kredit kita akan masukkan ke dalam akun MOH allocated. Nah, yang kelima adalah kita mencatat MOH control, di mana di debit kita akan catat MOH control, di kredit kita akan catat accumulated depreciation, dan juga di kredit kita akan catat cash. Jurnal keenam adalah jurnal finished good atau cost of goods manufacture, di mana di debit kita akan masukkan ke dalam akun finished goods control, dan juga di kredit kita akan masukkan ke akun work in process control. Nah, yang ketujuh adalah jurnal untuk cost of goods sold atau COGS, di mana di debit adalah cost of goods sold, di kredit adalah finished goods control. Nah, yang kedelapan itu adalah jurnal penjualan, di debit itu cash atau accounts receivable, di kredit itu ada sales revenue. Yang kesembilan adalah kita akan mencatat semua expense yang ada di income statement. Di debit itu boleh nama-nama expense-nya, teman-teman. Di kredit adalah cash, atau kalau misalnya yang expense adalah depreciation, kita boleh masukkan ke dalam, bukan boleh, tapi kita masukkan ke dalam accumulated depreciation. Yang ke-10 adalah kita membuat jurnal write-off, di mana di debit kita akan tulis akun MOH allocated dan di kredit kita akan tulis MOH control, teman-teman. Di mana write-off ini gunanya adalah untuk membandingkan antara MOH allocated dan juga MOH control. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dua problem, yaitu problem 3 dan juga problem 5. Teman-teman boleh take a note, boleh ambil pena, dan juga ambil modulnya dan kalkulatornya ya teman-teman ya. Jangan lupa dicatat. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas problem 2 di session 2 di modul teman-teman halaman 4. Jadi teman-teman boleh buka dulu modulnya, kita akan bahas problem 2 ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa jika ada soal, yang pertama yang saya saranin untuk teman-teman adalah teman-teman baca dulu apa yang diminta. Nah, yang diminta di soal ini adalah determine the budgeted manufacturing overhead rate for each department. Jadi kita akan menentukan berapa sih budgeted manufacturing overhead rate. Nah, jika teman-teman ingat lagi gimana cara rumusnya, itu adalah membagi total budgeted manufacturing overhead, kita bagi dengan budgeted allocation base, di mana base di soal ini adalah mesin hour. Di mana kita bisa dapatkan angka dan juga base-nya, teman-teman baca di bagian atas. Disney Furniture Company manufacture tables. In March, the two production department had budgeted allocation basis of 4.000 mesin hour. Nah, ini adalah allocation base-nya teman-teman. Di sini kelihatan tertera bahwa ini adalah allocation base ya teman-teman ya. Akan kita masukkan ke dalam, ini adalah departemen Miki ya. Berarti kita masukin dulu 4.000. Lalu and 8.000 direct manufacturing labor hours in mini department. Jadi
kalau misalnya kita menggunakan Mickey Department, kita akan gunakan base-nya yaitu mesin hour, sedangkan jika kita menggunakan Mini Department, kita akan gunakan base-nya yaitu labor hour. Jadi saya akan coba tambahkan di sini. Nah, saya akan tambahkan maksudnya mesin hour itu buat Mickey, sedangkan untuk Mini kita akan gunakan labor hour ya teman-teman ya. Seperti tertera di soal, itu adalah 8.000. Nah, kemudian the budgeted manufacturing overheads for the month were, ini ada tanda dolar, berarti ini pasti akan menunjukkan berapa uangnya gitu teman-teman. Nah, ini disebut dengan budgeted manufacturing overhead cost di sini di bagian atas. Kita akan masukkan ya teman-teman ya. Cara masukkannya gimana? Kita baca. Yang pertama adalah 57.500, berarti ini punyanya si Mickey. Karena kita tadi ngebahas bahwa Mickey adalah departemen yang pertama dan yang kedua itu adalah Mini 62.500 teman-teman. Sorry, 62.500. Nah, coba diingat-ingat lagi gimana sih tadi kita mencari budgeted manufacturing overhead. Nah, caranya adalah kita membagi budgeted manufacturing cost atau yang di poin B2 ini kita bagi dengan allocation base-nya. Nah, kalau misalnya di Mickey, kita akan membagi dengan mesin hour. Berarti kita bagi total manufacturing overhead 57.500, kita bagi dengan 4.000. Dapat 14, nanti saya akan coba maximize dulu. Saya akan coba pakai komanya agak sedikit, agak 2 atau 3 ya teman-teman ya. Oke, mungkin 3 aja cukup ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama dengan Mini. Perbedaan Mickey dan Mini adalah allocation base-nya. Di Mini, seperti soalnya, allocation base-nya adalah mesin hour. Maka, caranya sama, yaitu kita membagi cost-nya, kita bagi dengan allocation base-nya. Kita dapat 8, saya akan coba buka lagi, saya akan coba perbanyak komanya ya teman-teman ya. Nah, 7,813. Nah, berarti kita udah selesai untuk pertanyaan nomor 1. Karena dia yang di-require adalah berapa budgeted manufacturing overhead rate for each department. Berarti jawabannya adalah untuk Mickey adalah sebesar 14,375 dan juga untuk Mini adalah 7,813 teman-teman. Nah, sampai sini masih ngikutin ya. Nah, kita akan next ke required yang kedua. Prepare the necessary journal entries to summarize the March transaction for Mickey and Mini department. Yang disuruh adalah necessary journal entries. Artinya, tadi jika teman-teman sudah mengenal 10 jurnal, belum tentu jurnal itu kepake 10-10-nya. Nah, kita akan coba satu-satu ya teman-teman ya. Mana yang akan di jurnal? Yang di jurnal adalah actual cost incurred into department were as follow. Jadi dikasih tahu sebuah tabel dan tabel inilah yang akan kita jurnal teman-teman. Kita masuk ke satu-satu ya teman-teman. Sebenarnya ini back to teman-teman. Apakah teman-teman mau sesuai dengan soalnya? Artinya, jika di sini kan seperti kalau teman-teman ingat di jurnal kedua di PPT saya, itu kita akan mencatat penggunaan direct material dan indirect material secara bersamaan. Tapi, jika teman-teman merasa caranya cukup sulit untuk menghafal urutan jurnal, teman-teman boleh buat jurnalnya berdasarkan ketentuan soalnya. Jadi, misalnya aja kalau ketemu DM duluan, baru IDM-nya nanti ada di bawah, teman-teman mau jurnal 2 kali nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman merasa lebih gampang untuk sistematis, teman-teman boleh ikutin 10 format yang udah disediakan di PPT. Tapi kalau saya prefer untuk menggunakan 10 jurnal yang ada di PPT karena jika teman-teman ingat bahwa jurnal saja itu ada nilainya teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman nggak tahu nih angkanya dari mana, teman-teman tulis aja jurnalnya dulu. Nah nanti masalah angka teman-teman coba baca lagi soalnya gitu. Nah yang pertama itu adalah jurnal pembelian direct material. Nah jurnalnya apa? Coba teman-teman kalau teman-teman masih ingat, ayo kalau kita membeli material baik direct ataupun indirect, kita akan masukkan ke dalam material control. Sedangkan di soal dikatakan bahwa purchase on account, artinya dia bayarnya secara kredit. Maka di jurnalnya, di kredit kita akan masukkan accounts payable control.
Sebesar berapa? Ini kita gabungkan ya antara Mickey and Minnie. Kenapa? Karena di soal dikatakan bahwa for Mickey and Minnie summarize. Jadi kita gabungin aja teman-teman di satu jurnal. Caranya teman-teman tinggal jumlahkan. Untuk Mickey purchase-nya 110.000. Untuk Mini adalah 177.500. Teman-teman tinggal jumlahkan, dapat 287.500. Accounts payable akan senilai material control, agar balance ya teman-teman ya. Nah, jurnal pertama selesai, kita akan masuk ke jurnal kedua. Jurnal kedua adalah menggunakan direct material dan indirect material. Nah, kita coba back lagi ke soalnya. Di sini, di table dikatakan bahwa direct material yang akan kita gunakan itu ada di poin kedua, sedangkan indirect material yang akan kita gunakan itu ada di poin ke-5 ya teman-teman ya. Nah, coba ingat-ingat lagi apa jurnal yang akan kita gunakan. Ayo. Nah, kalau direct material, ingat kita akan masukkan ke dalam work in process control. Sedangkan jika dia adalah indirect material, kita akan masukkan ke dalam manufacturing overhead control atau MOH control. Di kreditnya apa? Kita akan menggunakan account material control karena tadi dari yang kita beli ya teman-teman ya, nih material control. Maka kalau kita pakai, kita akan kreditkan material controlnya. Nah, berapa work in process control? Ini adalah untuk DM. Jadi kita tambahkan 32.500, kita tambahkan dengan 13.500. Yo, coba kita hitung bareng ya. 32.500 kita tambahkan dengan 13.500. Nah, dapat 46.000. Sedangkan untuk manufacturing overhead control adalah akun yang menunjukkan penggunaan indirect material. Maka kita akan jumlahkan 7.500 dengan 4.750. Maka 7.500 kita jumlahkan dengan 4.750. Akan dapat hasilnya yaitu 12.250. Material control kita boleh langsung jumlahkan debit sama debitnya yaitu sebesar 58.250. Nah, jurnal kedua selesai, kita akan next ke jurnal ketiga. Kalau teman-teman ingat, tadi jurnal ketiga adalah berapa direct labor dan indirect labor yang digunakan teman-teman. Jika based on soal, kita lihat direct manufacturing labor itu ada di poin ketiga dan indirect manufacturing labor ada di poin keempat. Direct manufacturing labor ketika digunakan kita akan masukkan ke dalam akun work in process control. Jadi ini perlakuannya akan sama ya teman-teman dengan direct material. Ingat, direct labor dan direct material sama-sama akan dimasukkan dalam work in process control. Sedangkan indirect manufacturing labor itu akan sama dengan indirect material, akan dimasukkan ke dalam manufacturing overhead control. Lalu untuk kreditnya itu teman-teman pakai yang namanya cash atau wages ya teman-teman ya. Sebentar. Teman-teman boleh pakai cash atau boleh pakai wages control. Jadi tergantung teman-teman mau pakai cash atau pakai wages control. Karena di soal ini tidak dikasih tahu dia bayarnya secara cash atau secara kredit. Nah, work in process-nya senilai berapa? Teman-teman ingat, work in process itu untuk direct labor. Maka teman-teman jumlahkan 52.500, teman-teman jumlahkan dengan 53.500. Kita masukkan 52.500 dijumlahkan dengan 53.500. Nah, dapat 106.000. Untuk MOH control itu teman-teman akan menjumlahkan indirect manufacturing labor. Yaitu 11.000, teman-teman jumlahkan dengan 9.000. 11.000, teman-teman jumlahkan dengan 9.000. Maka dapat 20.000. Cash atau wages control tinggal teman-teman jumlahkan. 106.000 ditambah 20.000. Dapatlah 126.000. Nah, yang keempat, kita akan mengalokasikan manufacturing overhead. Nah, gimana cara kita alokasikannya, teman-teman? Nah, teman-teman boleh baca di bagian bawah table itu ada kata-kata bahwa job A incurred 800 machine hour in Mickey department and 300
manufacturing labor hour in mini department. The company uses a budgeted overhead rate. Berarti yang tadi kita cari ya teman-teman ya. For applying overhead to production. Jadi ketika kita mau mengalokasikan MOH berdasarkan soal ini adalah kita menggunakan budgeted overhead rate. Yang mana? Yang ada di soal yang pertama yang kita udah cari bareng-bareng di atas. Caranya gimana? Berarti kita mulai dari jurnal dulu ya. Jurnalnya untuk mengalokasikan MOH adalah work in process control dan MOH allocated atau manufacturing allocated di kredit. Caranya gimana? Kita akan alokasikan budgeted manufacturing overhead, kita kalikan dengan 800 untuk Miki departemen dan 300 untuk mini departemen. Berarti 14,375 kita kalikan dengan 800, kita tambahkan dengan rate yang kedua yaitu 7,813, kita kalikan dengan 300. Dapat 13,844 atau kalau misalnya teman-teman mau lebih ada komanya, teman-teman boleh seperti ini ya, 2 angka di belakang koma, oke, teman-teman. Nah, selanjutnya berapa yang dialokasikan? Sama ya teman-teman ya, kita tinggal samain dengan yang ada di akun work in process control. Nah, jurnal keempat kita selesai teman-teman. Sekali lagi, mengalokasikan MOH itu tergantung soalnya. Bagaimana soal itu akan mengalokasikan MOH. Kebetulan di soal ini mengalokasikan MOH itu kita menggunakan budgeted manufacturing overhead rate. Dan di soal ini kita tidak tahu. Maka kita harus cari tahu dulu berapa budgeted manufacturing overhead, baru kita kalikan berapa yang dialokasikan per rate-nya. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan cari MOH control. Nah, MOH control ini, kita coba baca lagi. MOH control ini yang masuk di MOH control adalah list on equipment dan juga utilities teman-teman. Karena di sini tidak secara spesifik dikatakan bahwa equipment ini adalah punyanya perusahaan ataupun punya pabrik. Maka kita akan anggap bahwa list on equipment dan juga utilities ini adalah semua yang kita gunakan di pabrik. Rumus. Jurnal untuk MOH control adalah di debit MOH control, di kredit karena kita menggunakan utilities, kita boleh utilities payable atau teman-teman boleh langsung masukin ke various account. Nah, kita boleh pisahkan. Tapi kalau misalnya di sini depresiasi, maka akun di sini harus teman-teman ganti dengan accumulated depreciation. Kenapa nggak boleh cash? Karena kalau depresiasi itu tidak mengeluarkan cash, gitu teman-teman. Nah, MOH control berapa? Kita akan cari dulu dari utilities payable atau mau cari MOH control langsung juga nggak apa-apa. Caranya, kita tambahkan list on equipment di Miki 16250. Kita tambahkan dengan mini departemen list on equipment yaitu sebesar 3750. Kita tambahkan dengan utilities di Miki sebesar 1000. Kita tambahkan utilities di mini sebesar 1250. Nah, maka dapatlah angka sebesar 22.250. Untuk utilities payable adalah teman-teman masukkan angka di list on equipment di Miki 16250. Teman-teman jumlahkan dengan di mini sebesar 3750. Nah, dapat 20.000. Maka untuk cari various account-nya, teman-teman boleh jumlahkan di bagian utilities atau teman-teman selisihkan debit kreditnya agar balance. Nah, MOH control yang benar-benar kejadian kita udah catat di jurnal. Selanjutnya kita akan buat jurnal cost of goods manufacture. Nah, kalau teman-teman ingat cost of goods manufacture, di debit kita akan catat sebagai finished goods control akunnya. Di kredit itu adalah work in process control, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita akan menjumlahkan seluruh work in process yang ada di dalam jurnal.
Work in process yang ada di dalam jurnal itu ada pada saat kita menggunakan direct material, pada saat kita menggunakan direct labor, pada saat kita mengalokasikan manufacturing overhead. Benar ya teman-teman ya, ketika kita mengalokasikan manufacturing overhead. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, berarti dapat yaitu 165844 teman-teman. Begitu juga dengan finish good control. Nah, segini teman-teman, 16544. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal terakhir, write off. Kenapa? Kenapa langsung write off? Teman-teman kalau perhatikan di sini, tidak ada keterangan mengenai sales. Maka kita tidak bisa menulis atau mencatat akut sales karena tidak ada penjualan. Artinya tidak diberitahu penjualannya berapa. Kemudian juga tidak ada pemberitahuan mengenai expense yang terjadi di perusahaan, maka kita juga tidak bisa menjurnal expense yang terjadi. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita write off, yaitu membandingkan yang kita alokasikan MOH-nya dengan yang benar-benar terjadi. Nah, yang kita bandingkan adalah yang kita alokasi dengan yang terjadi, teman-teman. Yang kita alokasikan itu kita lihat di jurnal yang ini ya, yang alokasi MOH, yaitu sebesar 13.843. Sedangkan yang MOH kontrol yang benar-benar kejadian, kita akan lihat 54.500. Jadi 54.500 itu kita dapat dari MOH kontrol ya teman-teman ya. MOH kontrol akan kita dapat dari MOH kontrol. Kita jumlahkan 250, kita jumlahkan 20.000, kita jumlahkan 12.250. Nah, jadi jumlahnya adalah 54.500. Nah, MOH kontrol ini sama dengan tadi kita cari WIP dengan kita jumlahkan seluruh akun yang ada WIP-nya. Sedangkan kalau MOH berarti seluruh akun yang ada MOH-nya, teman-teman. MOH itu terjadi karena yang pertama ada penggunaan indirect material, penggunaan indirect labor. Kemudian ketika kita alokasikan ya. Nah, itu kita akan jumlahkan ketiga angka di dalam situ dan menjadi MOH kontrol yang benar-benar kejadian. Nah, jika teman-teman perhatikan angka ini, yang kita alokasikan sebesar 13.844. Yang terjadi 54.500, berarti kita kurang atau kekecilan dalam mengalokasi. Berarti kita under allocated. Kenapa? Karena yang kita alokasikannya kecil dan ternyata yang kejadian itu besar. Untuk kita write off, kita akan menggunakan akun cost of goods sold. Dikarenakan kita under allocated, kita akan tulis cost of goods sold-nya di sebelah debit, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita tinggal selisihkan. Nah, berarti kita under allocated sebesar 40.656, teman-teman. Nah, sekali lagi, di jurnal terakhir, kita akan membandingkan berapa yang kita alokasikan dengan berapa yang benar-benar terjadi. Jika yang kita alokasikan lebih kecil, maka COGS akan di sebelah debit, artinya kita under allocated. Tetapi jika yang kita alokasikan lebih besar, maka COGS akan di sebelah kredit dan kita over allocated. Nah, sekian dari problem 2. Nanti kita akan next ke problem selanjutnya ya teman-teman ya. Boleh dicatat dulu ya problem 2-nya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas satu problem lagi di pertemuan kedua hari ini, yaitu kita akan membahas tentang problem 2. Nah, maaf, saya ulangi, problem 5 di session kedua. Nah, teman-teman boleh buka modulnya di halaman 5. Kita akan membahas problem 5, ukiran koko. Nah, kita akan coba bahas bareng-bareng, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah, seperti biasa, teman-teman baca dulu apa yang diminta oleh soal.
Nah, yang diminta oleh soal adalah buatlah jurnal terkait job costing yang digunakan beserta jurnal write-off dan tentukan apakah terjadi over atau under allocated. Nah, teman-teman semuanya, dalam mengerjakan job costing, itu sebenarnya teman-teman boleh pilih apakah teman-teman mau berdasarkan nomor, jadi misalnya nomor 1 tentang material, teman-teman buat dulu semua jurnal berkaitan dengan material, atau teman-teman boleh mengikuti format 10 jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya teman-teman. Kalau saya lebih prefer untuk buat jurnalnya terlebih dahulu, apapun caranya, apakah mau berurutan atau tidak, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya, karena saya sedikit kadang suka pelupa, saya akan buat secara berurutan teman-teman. Nah, yang penting teman-teman tahu jurnalnya dulu. Nah, karena jurnal itu punya nilainya. Nanti baru teman-teman coba baca lagi kalau teman-teman nggak tahu angkanya dari mana. Nah, kita akan coba baca problemnya terlebih dahulu. Ukiran Koko merupakan produsen mebel yang menerima pesanan meja dengan model yang diinginkan customer. Ini menekankan bahwa menggunakan job costing ya teman-teman, karena sesuai dengan keinginan dari customer. Suatu ketika, Mr. Ko menerima pesanan 2 buah meja ukir berbahan kayu jati premium. Dalam menyanggupinya, Mr. Ko memperhitungkan hal-hal berikut ini. Nah, hal-halnya ada dari poin 1 hingga dengan poin 7, teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita akan mencatat jurnal pembelian bahan baku, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingat lagi, bahan baku itu jurnalnya adalah material control pada saat kita membeli, pada cash atau accounts payable control. Jadi tergantung apakah dia membeli secara cash atau secara kredit. Jika tidak ada keterangan soal, teman-teman bebas mau pilih accounts payable atau cash atau menuliskan keduanya. Tetapi jika di soal tertera dengan jelas, maka teman-teman harus menyesuaikan akunnya. Dalam poin pertama, dalam memproduksi meja kayu jati pesanan Mr. Ko, membutuhkan kayu jati sebagai bahan baku, berarti kayu jati adalah direct material, dan furnace sebagai pengkilat, berarti furnace adalah sebagai indirect material. Dalam pembelian material, itu kita akan menggabungkan jurnal antara pembelian bahan baku direct material dan juga indirect material. Angkanya kita dapat dari purchases. Nah, di sini kelihatan bahwa membeli kayu jati dan juga membeli furnace. Tapi ingat teman-teman, bahwasannya kita tidak boleh langsung mengkalikan saja. Kenapa? Karena hati-hati bahwa soal di asistensi itu membutuhkan ketelitian. Bahwasannya jika teman-teman perhatikan, furnace itu adalah 1000 ml, sedangkan harganya adalah dalam bentuk liter. Maka kita akan rubah dari liter ke mililiter. Nah, karena dari liter ke mililiter itu kita turun 3 tangga, kita akan bagi dengan 1000. Kenapa kita bagi? Karena ini adalah per, teman-teman. Maka kita harus dari kali kita akan jadi bagi. Maka kalau 200.000 kita bagi 1000, itu jadinya 200 ya, teman-teman ya. Benar ya, saya akan coba coret di sini. 200 untuk mengingatkan bahwa harganya adalah 200. Nah, selanjutnya, kita boleh langsung untuk mengkalikan. Kita beli kayu jati 20 meter pangkat 3. Kita kalikan dengan harganya yaitu sebesar 15 juta per meternya. Kemudian, kita juga beli furnace yaitu 1000 ml. Berarti kita tambahin 1000. Kita kalikan dengan furnace adalah sebesar 200. Nah, dapatlah 300 juta 200. Nah, segini teman-teman. Saya ulangi, kita belinya kayu jati 20 dikalikan dengan 15 juta ditambah dengan 1000 kita kali dengan 200 teman-teman. Nah, itu tadi caranya ya. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingat lagi, kita harus mencatat berapa penggunaan direct material dan juga indirect material. Di soal, tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa dalam membuat 2 meja ini membutuhkan
bahan baku sekian, itu nggak ada secara eksplisit. Tetapi kita bisa mencarinya. Karena di sini diberitahu berapa beginning materials, berapa yang dibeli, dan juga berapa endingnya. Jika teman-teman ingat lagi, di chapter sebelumnya, kita pernah belajar bahwa untuk mencari yang kita gunakan, kita bisa tambahkan beginning dengan purchase, kita kurangi dengan ending materials, teman-teman. Kita mulai dari kayu jati terlebih dahulu. Beginningnya adalah 1,5. Kita beli 20 meter pangkat 3, dan endingnya adalah 11,5. Maka yang kita gunakan adalah sebesar 10 meter pangkat 3. Per meter pangkat 3 harganya adalah 15 juta, teman-teman. Maka total cost yang kita keluarkan, total cost yang kita gunakan adalah 10 kita kalikan dengan 15 juta. Dapat 150 juta. Kayu jati itu merupakan direct material. Benar ya teman-teman ya, direct material. Sehingga untuk jurnal akan dicatat sebagai work in process control untuk penggunaannya. PIPC aja ya. Nah, untuk furnace, beginningnya adalah 10 ml. Kemudian kita tambahkan dengan purchase-nya 1000. Kita kurangkan dengan endingnya adalah 510. Maka kita akan dapat material use-nya adalah 500 ml. Ingat, harga yang kita pakai bukan 200.000, tapi melainkan 200 karena kita sudah rubah dari liter ke mililiter. Maka kita kalikan dengan 200, dapat yang kita gunakan adalah 100.000. Furnace itu merupakan indirect material, teman-teman. Sehingga untuk pemakaiannya kita akan alokasikan ke dalam akun MOH Control. Nah, untuk penggunaannya berarti seperti tadi, WIP Control di debit, MOH Control di debit, dan juga kreditnya adalah Material Control. Kita pindahkan angkanya, 150 juta seperti yang tadi kita udah cari bareng-bareng. Kemudian, 100.000 material kontrolnya kita tinggal jumlahkan di sisi debit. 150 juta tambahkan dengan 100.000 dapat 150 juta 100. Nah, selanjutnya di poin nomor 2 itu membahas tentang direct labor. Karena di sini dikatakan proses produksi sebuah meja dilakukan oleh 3 orang pekerja di mana masing-masing dibayar dengan upah 4.500.000 untuk tiap unit yang diselesaikan. Berarti kita untuk penggunaan direct labor, karena direct, maka kita akan masukkan ke dalam work in process control dan kreditnya teman-teman boleh cash atau wages control. Jadi tergantung karena tidak diketahui di soal bayarnya secara cash atau enggak. Nah, work in process control itu caranya gimana teman-teman? Nah, coba teman-teman ingat lagi di soal dikatakan bahwa kita menerima 2 buah meja dikerjakan oleh 3 orang dengan upah 4.500.000 untuk tiap unit yang diselesaikan. Berarti 4.500.000 adalah gaji per orang, orangnya pekerja ada 3 orang, dan menyelesaikan meja ada 2. Maka kita kalikan teman-teman, 4.500.000 kita kalikan dengan 3 orang pekerja, kita kalikan dengan 2 buah meja yang diselesaikan. Dapatlah 2.500.000. Jadi saya coba tulis di sini 4.500.000. 4.500.000 itu harganya, kalikan dengan yang kerjain 3 orang, kita kalikan dengan 2 unit meja. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jika kita ingat-ingat lagi di jurnal adalah kita mengalokasikan MOH, teman-teman. Nah, cara mengalokasikan MOH adalah kita debitkan akun work in process, kemudian di kreditnya adalah manufacturing overhead allocated. Nah, cara dapat angkanya dari mana? Teman-teman perhatikan poin ketiga. Perusahaan memperkirakan produksi kedua meja tersebut memakan waktu 1 bulan. Dalam 1 hari, pekerja bekerja selama 5 jam. 1 minggu, 5 hari kerja. Sebenarnya ini adalah untuk direct labor. Tetapi, di poin nomor 2, di-stated bahwa upahnya 4.500.000 untuk tiap unit. Jadi, kita sudah tidak perlu lagi untuk melihat yang nomor 3 yang
baris pertama. Jadi ini sebagai jebakan gitu ya teman-teman ya. Nah, Mr. Ko menganggarkan biaya pendukung, ini menganggarkan, berarti ini yang dialokasikan ya teman-teman, sebesar 25 juta untuk kedua meja. Berarti alokasi MOH-nya adalah sebesar 25 juta teman-teman, karena sesuai dengan yang dianggarkan. 25 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat MOH control, artinya mana beban-beban atau biaya-biaya yang dialokasikan, bukan yang dialokasikan, yang terjadi untuk di pabrik atau untuk mendukung produksinya, teman-teman. Nah, mana aja yang masuk? Yang pertama adalah teman-teman lihat di poin nomor 4. Mr. Ko memfasilitasi pekerjanya dalam proses produksi dengan peralatan yang diperoleh seharga 150 juta yang disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Nah, ini adalah yang terjadi di pabrik. Berarti kita akan masukkan ke dalam MOH control. Kenapa? Karena dia terjadi di pabrik, bukan terjadi di kantor. Kalau misalnya terjadi di kantor, nanti kita akan jadikan sebagai expense di income statement. Jadi masih sama konsepnya dengan yang kita pelajari minggu lalu, teman-teman. Semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, berarti jika MOH control, debitnya itu adalah MOH control, kreditnya akan disesuaikan karena yang keempat ini adalah tentang depreciation dan depreciation tidak mengeluarkan cash, maka akun di kredit adalah accumulated depreciation. Nah, cara carinya gimana teman-teman? 150 juta cost-nya teman-teman kurangi residual value, karena nggak ada berarti kita asumsikan 0, disusutkan dengan 5 tahun metode garis lurus. Karena garis lurus, berarti kita akan bagi dengan useful life-nya ya teman-teman ya. Berarti kita bagi dengan 5 tahun. Dapat 30 juta teman-teman. Tapi harus diingat bahwa 30 juta ini terjadi selama setahun. Nah, maka kita akan bagi dengan 12. Bagi 12. Nah, dapat 2.500.000 teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba lihat lagi di poin selanjutnya. Mana lagi nih yang berhubungan dengan MOH control. Nah, poin nomor 5, pesanan meja diproduksi dijual dengan harga 150 juta per unitnya. Ini bukan berhubungan dengan MOH, tetapi berhubungan dengan sales. Berarti kita skip dulu nomor 5, nanti kita keep untuk yang di bawahnya. Nah, nomor 6, selama periode berjalan, berikut merupakan biaya yang terjadi. Supervisor proses produksi, berarti ini ada di pabrik, kita akan masukkan ke dalam MOH control, teman-teman. Nah, jadi MOH control itu kita akan masukkan, kita boleh catat akunnya sebagai various account, accrued expense, ataupun kalau teman-teman mau spesifik, ini gara-gara gaji kan teman-teman ya. Itu teman-teman boleh ke wages control, dan lain sebagainya. Jadi yang di bawah akun ini sebenarnya tergantung teman-teman mau buat apa. Mau various account boleh, accrued expense boleh, mau wages payable boleh. Jadi cara carinya adalah 52.800.000 kita bagi dengan 12 teman-teman. Nah, coba. Poin kedua, staf administrasi toko. Berarti ini tidak masuk dalam MOH ya. Pengiriman, ini juga nanti ini dan poin yang ini akan dimasukkan ke beban-beban di income statement. Sewa toko, demikian juga ya teman-teman. Berarti sudah tidak ada lagi yang berhubungan dengan MOH. Kita tinggal jumlahkan di kredit, yaitu sebesar MOH kontrolnya 6.900.000 teman-teman. Selanjutnya, setelah kita cari MOH control, kita akan masuk ke jurnal ke-6, yaitu Cost of Goods Manufacture atau COGM. Yang jurnalnya adalah Finished Good Control, dan kita debitkan Work in Process Control. Artinya, kita akan jumlahkan seluruh akun-akun Work in Process Control yang terjadi selama proses produksinya. Jika teman-teman ingat, kita menggunakan Work in Process Control adalah untuk yang pertama, kita catat penggunaan bahan baku secara direct. Lalu kita catat penggunaan direct labor. Kemudian kita gunakan untuk mengalokasikan MOH. Nah, setelah itu kita tidak gunakan lagi akun work in process. Kita jumlahkan dapat yaitu 202 juta. Maka finish good juga sebesar work in process, teman-teman.
Sekali lagi, untuk mencari cost of goods manufacture, teman-teman jumlahkan seluruh akun work in process yang ada di jurnalnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas cost of goods sold. Cost of goods sold itu adalah dari finished good, kita akan kreditkan finished good, kemudian kita akan munculkan akun di debit cost of goods sold. Yaitu berarti akan sama dengan jurnal nomor 6 ya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa sama? Karena di sini tidak ada diberitahu beginning finish good dan juga ending. Jika dikasih tahu itu kita tidak boleh langsung ambil ya teman-teman. Kita akan pakai lagi plus beginning kurang ending. Karena kebetulan tidak ada di soal, maka kita boleh langsung ambil jurnal nomor 6 dan jurnal nomor 7. Ingat, jurnal nomor 6 dan jurnal nomor 7 tidak selalu sama, tergantung soal. Nah, kita masuk ke jurnal nomor 8. Kita akan mencatat penjualan. Nah, mencatat penjualan, jika penjualannya adalah cash, maka kita tinggal catat cash pada sales revenue. Tetapi di problem kali ini, teman-teman harus take a note bahwa di poin nomor 7, seluruh transaksi dilakukan dengan kredit. Dan pembeli diharuskan memberikan DP 50% sebelum proses produksi dimulai. Maka kita harus catat dulu DP yang dibayarkan. Cara catat DP gimana teman-teman? Berarti yang kita dapat adalah cash, di kredit, apakah sales revenue? Belum ya teman-teman ya. Kita catat sebagai unearned revenue karena kita belum mulai proses produksinya. Makanya kita catat sebagai unearned revenue. Karena kalau teman-teman ingat lagi, kita membuat 2 meja. Dengan satu mejanya dijual tadi di poin 5, 150 juta. Berarti untuk mencari DP-nya adalah kita kalikan meja yang kita produksi ada 2 meja, kita kalikan satu mejanya 150 juta. Kita kalikan dengan 50% ya teman-teman ya. Nah, dapat harusnya 150 juta teman-teman. Maka unearned juga demikian. Nah, kemudian kita harus catat pengakuan pendapatan pada saat nanti transaksinya udah selesai. Jadi ketika mejanya udah selesai, kita akan catat pengakuan pendapatannya. Gimana? Berarti accounts receivable pada unearned revenue, kemudian pada sales revenue. Maaf, ini bukan pada saat selesai ya, bukan pada saat produknya selesai, tetapi pada saat benar-benar. Berarti pada saat selesai kita akan catat accounts receivable di debit, unearned revenue di debit, sales revenue di debit. Nah, karena di sini tidak dikasih tahu bahwa terjadi pelunasan. Nah, jadi kita anggap masih sebagai piutang. Nah, unearned revenue-nya tadi adalah sebagai DP, kita akan tulis di debit. Nah, di kredit yaitu sales revenue. Jadi kita ibaratkan jika tidak ada DP, maka kita akan jual 2 buah meja dengan 1 buah meja 150 juta. Berarti gini doang ya, 1 meja 150 juta, maka salesnya harusnya 300 juta. Karena udah dibayarkan DP 150 juta, maka piutang kita tinggal kita selisihkan 300 juta, kita selisihkan dengan 150 juta. Nah, nomor 9, kita akan mencatat jurnal terkait beban-beban yang ada selain yang berhubungan dengan pabrik. Gimana cara kita catat bebannya? Kita akan lihat. Nah, kalau teman-teman ingat, beban ini sebenarnya tergantung ya, teman-teman mau catatnya, bukan mau catat, diharuskan untuk mencatat apa. Jadi, tergantung teman-teman seberapa paham teman-teman dengan soalnya. Nah, yang pertama, saya akan mulai dulu dengan staf administrasi toko. Nah, berarti kalau staf administrasi berarti biasanya berkaitan dengan salaries expense, teman-teman. Untuk salaries expense berarti 42 juta. Kita bagi dengan 12, teman-teman. Dapat 3.500.000. Nah, yang kedua adalah pengiriman. Karena FOB-nya destination, maka teman-teman ingat FOB destination yang mencatat atau yang menanggung adalah penjual. Maka kita catat sebagai freight out. Nah, karena per unit adalah 500.000, karena kita menjual 2 unit meja, maka kita kalikan 500.000 dengan 2 unit meja. Dapat freight out 1 juta, teman-teman.
Lalu di poin terakhir di nomor 6 ada sewa toko. Maka kita masukkan ke dalam akun rent expense. Rent expense karena 81.600.000 itu per tahun, kita akan bagi dengan 12. Nah, dapat 6.800.000. Kemudian di debit kita mau debit apa? Teman-teman boleh jika teman-teman merasa aku mau yang salaris ini, aku mau jadikan sebagai salaris payable deh. Boleh teman-teman, berarti salaris payable-nya akan sebesar salaris expense. Lalu, untuk breakout dan rent expense, teman-teman boleh masukkan ke dalam various account atau accrued expense. Berarti kita tinggal jumlahkan 6.800.000, kita jumlahkan dengan 1.000.000. Nah, kita masuk ke jurnal terakhir di job costing teman-teman. Jangan lupa kita buat jurnal write-off. Write-off ini gunanya buat apa? Itu kita akan menentukan apakah kita alokasinya kegedean atau kekecilan teman-teman. Nanti untuk write-off kita akan pakai jurnal selisihnya adalah masukkan ke COGS. Nah, write-off adalah kita membandingkan yang kita alokasikan dan yang benar-benar terjadi. Jadi alokasinya berapa, yang terjadi berapa. Teman-teman ingat, yang kita alokasikan tadi ada di poin jurnal nomor 4. Berarti sebesar 25 juta kita masukkan. Karena kalau teman-teman bingung ya, MOH allocated-nya di debit atau di kredit, teman-teman ingat aja, di jurnal nomor 4, MOH allocated-nya itu ada di kredit. Maka sekarang kita akan di debit sebesar 25 juta. Lalu MOH control adalah berapa biaya yang benar-benar terjadi di pembuatan 2 buah meja ini. Nah, kita lihat caranya adalah teman-teman menjumlahkan seluruh jurnal yang ada MOH-nya. Pada saat kita mencatat MOH control adalah pada saat kita menggunakan indirect material. Kemudian, pada saat kita catat MOH control yang di poin setelah alokasi MOH ini di poin 5, teman-teman. Coba lihat lagi, ada lagi nggak? Nah, nggak ada ya, berarti cuma 2 poin itu doang. Tapi kalau misalnya nanti ada indirect labor, berarti kan juga masuk ke MOH ya. Nah, kita harus jumlahkan itu juga. Nah, dapat 7 juta. Sekarang, teman-teman, yang dialokasikan oleh Bapak Koe adalah 25 juta. Tetapi, kenyataannya adalah 7 juta. Berarti, yang dialokasikan kegedean atau kekecilan, teman-teman? Ya, yang dialokasikan adalah kegedean. Kalau kegedean berarti over allocated ya, teman-teman ya. Harus diingat, teman-teman harus tulis nih, over apa under. Jika over allocated, maka kita akan taruh COGS di sebelah kredit. Ya, benar banget. Caranya adalah kita selisihkan aja ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung, apakah COGS-nya harus di debit atau di kredit, teman-teman ingat aja, teman-teman lihat mana yang lebih besar. Jika yang lebih besarnya debit, maka COGS-nya akan di kredit. Jika yang lebih besarnya adalah kredit, maka COGS-nya ada di debit. Tinggal teman-teman coba analogikakan apakah dia alokasinya kegedean atau kekecilan, teman-teman. Nah, demikian penjelasan dari problem 5. Thank you, teman-teman. Baik, teman-teman. Itu tadi penjelasan mengenai job costing dan juga contoh soalnya ya, teman-teman ya. Kita sudah membahas problem 2 dan juga problem 5. Nanti jika ada pertanyaan teman-teman, boleh banget nanti di chat di Teams untuk bertanya ya, teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, itu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan kuliahnya. Sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya.